Sekalian pengen buktiin, dia pengen buktiin apa yang saya pelajari selama ini. Mudah-mudahan jamaah bisa lebih paham lagi kan gitu, dan saya pun bisa lebih mengekspresikan kebisaan saya di ilmu saya. Karena dengan waktu yang terbatas, ekspresi kita dalam menyampaikan ilmu pun akan terbatas. Jadi seperti itu. Kembali, hayatus sauda, gara-gara titik masuk penjara. Gara-gara titik orang dipenggal. Ada lagi kisah. Seorang santri belajar sama guru. Misal gampangnya lah, Andrean belajar sama saya. Wah, Andrean, ilmu kamu udah cukup dah. Pokoknya ilmu Abi udah habis. Gitu ngomong saya misalnya. Andrean sekarang berangkat, ini misal Andrean berangkatlah ke Solo. Itu di kampung Ano, di Sono ada teman saya. Belajar sama dia, ilmu dia lebih tinggi. Pokoknya ilmu Abi kayaknya udah habis dah. Udah bisa kamu semuanya. Udah gak ragu lagi dah, kamu udah bisa, udah pintar. Sekarang kamu berangkat, sebelum kamu berangkat nih saya kasih memo. Maksudnya biar di Sono tahu kan gitu kan. Zaman dulu kan sama pakai memo aja tulisan kan. Ya, dikasihlah memo. Tulisannya begini, lagi-lagi cuma gara-gara titik. Pokoknya Aqbil hadar rajul. Maksudnya saya pesan sama teman saya, singkat aja udah nggak usah banyak lebar. Zaman sekarang boleh akan gitu. Terima di bocah gitu. Aqbil, terimalah hadar rajul, laki-laki ini. Maksudnya terima nih. Ini anak terima jadi muridmu, maksudnya gitu. Dia bawa nih selembar kertas, selembar memo ini ke tempat teman saya yang ilmunya lebih tinggi dari saya, karena saya udah dapat materi. Dan misalnya dia mau jenius, berangkat dia, sampailah ke tempat teman saya itu, sehingga ditanya sama santrinya nih, sama santri teman saya ditanya, mau kemana kamu? Saya mau ketemu Pak Kiai. Ada apa emang? Saya dari temannya, saya mau di temannya. Oh ya udah sebentar. Dipanggil lah Kiainya itu, Pak Kiai, ada santri teman Kiai. Oh ya udah, termasuk. Begitu itu masuk, Assalamualaikum Pak Kiai, cium tangan. Ada apa? Mohon maaf Pak Kiai, dikasih itu masuk. Lalu ngomong kan? Ya, dikasih. Ini Pak Kiai. Maksudnya ini maksudnya, ya. Maksudnya adalah aqbil, terima lagi. Tapi entah kenapa di jalanan berubah. Aturannya ini bat, tapi di sini jadi tak. Nah itu. Oh betul. Oktul itu artinya bunuhlah. Waduh, ini pun disuruh bunuh orang nih. Bunuhlah, kalau kata bahasa kita panculah anak ini. Benar-benar si Samsul ini. Muridnya diantarin ke Bogor disuruh bunuh. Jangan-jangan bocah Bandung. Gitu istilahnya nih. Jadi kalau riwayat kita seperti tadi, saya biasa seperti tadi. Ya, jangan-jangan nih orang bocah Bandung nih. Dari penampilannya juga gak meyakinkan gitu. Kadang-kadang orang sekarang orang alim yang penampilannya kan biasa-biasa aja. Kadang-kadang gondrong rambutnya, padahal orang alim. Ya. Singkat cerita, ini kali ini gak nyangka. Kalau ini buat kisah nyata, kalau yang ini nyangka. Ini cuma sebuah cerita kiasan yang menggambarkan betapa pentingnya titik. Akhirnya begitu dibaca uktul hadzal rajul. Ini dia ini bacanya uktul hadzal rajul. Padahal maksudnya di sono aqbil, terima. Tapi kata-kata harokatnya, titiknya pun berubah, yang tadinya di bawah satu, ini mungkin ada bercak-bercaknya nih, karena perjalanannya lumayan jauh kan, belum ada gojek, belum ada motor. Perjalanannya jauh dikantongin, saking giranya dibuka lagi, dilipet lagi, kantongin lagi. Mungkin gara-gara hal
terhingga terjadi perubahan itu. Apalagi kertas zaman dulu jangan dibayangin dari kertas zaman sekarang. Warnanya, rapuhnya, kesatnya kan beda. Jadi ternyata ada perubahan setelah dibuka dilepit. Yang tadinya ini mungkin di sini ada banyak nih. Nggak mungkin ini titiknya mana ini titiknya. Nah yang jelas yang atas. Begitu. Singkat cerita, bunuhlah anak ini. Lah benar itu bocah dibunuh akhirnya. Coba kalau zaman sekarang ada WA, telepon bisa dikonfirmasi. Iya. Nah ini satu contoh yang kedua. Tapi kali ini adalah cerita fiksi, cerita yang hanya sifatnya khayalan. Tapi hikmahnya adalah untuk menguatkan betapa pentingnya titik dan harokat. Ya, titik dan harokat. Nah, kita kembali ke materi. Materi kita sudah sampai ayat ke 3, ya kan? Sekarang 4 Ustaz. Manusia. Ya, maksudnya sekarang yang keempat. Kemarin sudah sampai ayat ketiga. Ayat ketiga kita sudah selesai. Sekarang ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama Bismillah, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, ayat keempat Maliki Yaumiddin. Pada jamaah sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin alhamdulillahnya berapa huruf? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak pakai Rabbil alamin. 17. Banyak amat sih. Alhamdulillah. Nih, alhamdulillah tuh maksud saya nih. Alif 1, lam 2, ha 3, mim 4, dal 5, lam ha berapa? 8 huruf. Man qala alhamdulillah an safa'il qalbi. Siapa orang yang mengucapkan alhamdulillah an safa'il qalbi, dari kejernihan hatinya, benar tulus dia ngomong alhamdulillah, ya, ikhlas banget dia ucapkan kalimat alhamdulillah, itu yang jumlahnya 8 huruf. Apa kemarin balasannya? 8 pintu surga. 8 pintu surga Allah buka untuk dia. Silahkan masuk min ayyisa, dari mana saja yang dia mau. Itu tadi poinnya. Ini lupa harganya nih. Ya. Siapa orang yang mengucapkan alhamdulillah dari hati yang paling dalam, benar-benar banget, nggak dibikin-bikin. Jadi maksudnya ini juga dalam pengertiannya, karena jaminannya adalah 8 pintu surga akan dibuka sesuai dengan huruf alhamdulillah. Dan nggak akan mudah orang mengucapkan alhamdulillah an safa'il qalbi, dari murninya hati. Nggak bisa dia. Bagaimana sih mengucap alhamdulillah dari lubuk hati yang paling dalam? Tentunya orang yang mampu mengucapkan alhamdulillah an safa'il qalbi adalah orang yang ibadahnya udah benar, taat dan tawakalnya sudah benar-benar kepada Allah. Maka sekali dia mengucap alhamdulillah, pintu surga dibuka. Tuh. Ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi ini Rabbil alamin udah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sekarang Maliki Yaumiddin. Jadi saya hanya ulang-ulang aja nih. Kan kalau diulang-ulang itu jadi kita gini. Al-ilmu bin mudzakkar. Ilmu itu harus diulang-ulang, harus dimutolakkan. Ya kalau sore, kalau pagi, ya Allah nikmat banget. Ini kalau pagi gini ini kalau nggak ada acara, habis subuh ngajarkan mulai jam 7, karena harus 8 baru mulai. Itu yang saya hadapin apa? Saya ngadepin kitab, ngadepin kopi, ngadepin rokok, enggak banget rasanya. Hada min fadli rabbi, nikmat banget.
Terus ditutup buku, tutup kita mulai online. Itu tiap hari begitu Pak. Ya. Ntar sore nih habis asar buka begitu lagi, menjelang maghrib Pak. Buka kita, masukin kopi, ngadepin rokok, udah nikmat rasanya. Kenapa buka kitab lagi? Persiapan, ntar malam tayang kan gitu, udah tayang kita soalnya. Iya, artinya apa? Itu subhanallah nikmatnya. Itu yang dibilang harga min fadli rabbi, sebagaimana kata-kata siapa itu yang ngomong? Itu kalimatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saking dia itu mendapatkan nikmat, bisa dengar semut ngomong, ya ayyuhan namlut khulu masakin. Semut pasukan Nabi Sulaiman mau lewat, masuk ke lubang kalian, jangan sampai kalian keinjek-injek. Ayo masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Itu semut masuk, Nabi Sulaiman stop pasukannya. Maka dia ucapkan banyak sekali hal-hal yang begitu menakjubkan dia. Maka dia katakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini keutamaan dari Tuhanku. Fatwa kan keutamaan. Jadi keutamaan yang dia dapatkan dikembalikan kepada Allah. Kepada Allah, bukan kita. Kalau kita ngomong lagu wah, kita akan ngomong begitu ya. Lagu wah. Tapi kalau kata beliau, ada min fadli rabbi liyabluwani. Tujuannya muji saya ini. Allah muji saya ini. Saya punya kehebatan kayak begini, dianggap sama orang-orang hebat. Liyabluwani. Allah muji saya. Aashkuru am akfur. Apakah saya bersyukur ataukah saya kufur? Itu kata Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Makanya Pak, itu kalimat lain daripada kalimat syukur kita, dan mengingatkan kepada kita bahwa keutamaan kelebihan yang Allah berikan kepada kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, dan juga hadza min fadli rabbi. Kadang-kadang kaca mobil begitu kan? Ya. Kaca mobil itu kadang-kadang tulisannya di situ. Itu sebagai tanda syukur bahwa mobil dia itu adalah dari Allah, bukan hasil keringat dia sendiri. Dan selanjutnya alhamdulillah seperti itu ya. Ar-Rahmanir Rahim, sifat Allah yang Maha Rahman, sifat Allah yang Maha Rahim sudah saya jelaskan dengan rinci. Kita langsung masuk kepada materi kita, Maliki Yaumiddin ya, yang menguasai hari pembalasan. Ingat kenapa Maliki bukan Maliku? Di satu Maliki kan? Ini yang tadi saya bilang, tadi betapa pentingnya titik. Sekarang betapa pentingnya harokat, tapi penerapannya langsung di Quran, gak main-main. Saya berani bertanggungjawabkan, kan gitu, karena apa? Ini Al-Quran. Dan saya berani ngajarin ini karena insya Allah sedikit-sedikit saya paham lah enak suaranya. Jadi gini, apabila satu kalimat, dengarkan, perhatikan, satu kalimat ujuk-ujuk harokatnya kasroh, harusnya permulaan kalimat itu harokatnya adalah doma, namanya mubtada dalam ilmu nahwu. Makanya alhamdu bukan alhamdi, bukan alhamda, karena mula-mula ya kan, karena awal. Nih terus apalagi misalnya ayat Quran, alhaakumut takatsur, suruh. Lihat di Quran, suruh. Kenapa? Karena permulaan kalimat. Apabila permulaan kalimat harokatnya aja sudah kasroh, bagi orang yang pengen tahu, yang ingin memperkarakan, bisa diperkarakan ini. Artinya bisa dijadikan ilmu ini. Itulah yang saya dalami saat ini, Pak. Saya bukan lagi ngorek-ngorek titik, tapi saya sudah ngorek-ngorek harokat ya. Maksudnya apa?
Ini berarti ada ta'alluq, ada hubungan. Kalau kita artiin gampangnya, yang merajai hari pembalasan, kan gitu ya artinya ya. Kalau di situ terjemah departemen apa? Yang memiliki Ya, Malik sebenarnya kan raja. pemilik ini. Ya, raja kan pemilik, itulah. Ya. Tapi bedanya raja Allah sebagai raja dengan manusia sebagai raja, itu bedanya adalah kalau Allah dia memiliki di mana aja punya Allah. Tapi kalau raja cuma memiliki wilayahnya doang. Jangan coba-coba dia masuk Amerika ngaku raja di sana. Nggak usah jauh-jauh ke RT. Ya sebelumnya kan sopel. Dia mau masuk bidadari. Dan bukan apa-apa dia kan gitu. Tapi Allah fi ayyi makan, di mana saja tempat. Itulah kekuasaan Allah. Makanya Allah dibilang Malik. Ya, yang memiliki, yang merajai. Kenapa harokatnya kasroh? Ini satu, kalau dalam ilmu nahwu namanya na'at manqut, sifat mausuf. Ya, na'at manqut. Nih, kenapa kasroh? Nih, kenapa kasroh? Karena Allahnya kasroh, menunjukkan Ar-Rahman sifat Allah, Ar-Rahim sifat Allah. Kenapa dikembalikan Ar-Rahman kepada Allah, Ar-Rahim kepada Allah? Karena Allah harokatnya kasroh. Tuh, kalau main harokat memang di situ Pak. Ya. Kalau Allahnya doma, maka ini harus doma, ini harus doma, ini harus doma. Allahnya fathah, sifat-sifatnya ke depan harus fathah, fathah, fathah. Paham? Jadi ini yang dimaksud dengan ilmu nahwu itu di situ. Taghyirul awakhiril kalimi li ikhtilafi awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab adalah taghyir itu perubahan. Taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kalimat. Li ikhtilafi awamil dakhilati 'alaiha, karena perbedaan faktor yang menyebabkan perubahan ini. Dia fathah, kasrah atau dhamma, itu tergantung faktor penyebabnya. Gitu. Dia bisa dikasrah karena apa? Dia bisa dhamma karena apa? Kan gitu. Lafzon atau takdiron, baik nyata tertulis atau takdiron atau diperkira-kirakan. Contoh, perkira-kirakan. Kita sering dengar orang baca hadiah kubur, Al-Fatihah tailaru, Al-Fatihah tak, ya kan? Bukan Al-Fatihah tuh. Itu takdiron Pak sebenarnya. Al-Fatihah tailaru, susun bulan bin bulan, bulan bin bulan, ya kan? Itu ada takdirnya. Takdir itu maksudnya diperkirakan ada kalimat sebelumnya. Karena dia bermasalah kalau dia tidak, makanya banyak yang nanya, sebenarnya Al-Fatihah itu apa Al-Fatihah sih? Bener, dua-duanya bener. Bener dua-duanya, yang penting tahu alasannya. Kalau Al-Fatihah itu bener sesuai konteks awal. Setiap awal kalimat pasti harokatnya dhamma. Ya. Pokoknya iya aja pokoknya. Aku paham Pak. Ini pelajaran semester 6 ini Pak. Jangan sejarah. Padahal di pondok baru masuk pondok dan gini-ginian kita. Ya. Artinya apa? Pentingnya nih. Ya. Makanya kita namanya lagi ngaji Quran. Bertahun-tahun nih bahas begini nggak apa-apa, yang penting ngaji dulu ya gitu. Baik. Al-Fatihatu ilaru atau Al-Fatihata ilaru. Kita sering, atau saya lah, entah Bapak Ibu sering dengarnya apa? Al-Fatihata ilaru susun. Mulai sekarang coba perhatiin nih. Ustadz siapa?
ustazah siapa apabila dia baca apa Al-Fatihah, apa Al-Fatihah itu dengerin jelas-jelas di situ. Setelah tahu oh Al-Fatihah yang dia baca, oh nggak salah, kemarin gue udah ngaji, kan gitu akhirnya. Jangan sok nyalahin. Wah itu dia benar Al-Fatihah itu benar Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu kita ke konteks awal, idealnya Al-Fatihah itu idealnya ya. Karena apa? Seperti alhamdulillah, setiap awal kalimat dia rofa. Nama lain dari doma itu namanya rofa. Ya, dia di doma rofa. Ini idealnya. Sehingga kalau diartikan Al-Fatihah itu Fatihah, adapun Fatihah itu ilahu untuk ruhnya Fulan bin Fulan. Nah kalau dia dipahami ya karena apa? Karena memang awal. Sekarang Al-Fatihah. Apalagi kalau Al-Fatihah, pokoknya kalau enggak tuh tak dan ti. Kalau bukan tuh ya, seandainya tak dan ti, ini harus ada pertanyaan. Dan pertanyaan itu yang jawab ya orang yang ngerti nahwu paling enggak. Ya. Maka seandainya kita mendengar orang baca Al-Fatihah lafzon atau takdiran, apa takdirnya? Diperkira-kirakan. Apa takdirnya? Di sini ada kalimat yang tidak diucap. Iqra. Artinya bacalah Al-Fatihah Fatihah. Jadi statusnya menjadi maf'ul bih. Maf'ul itu objek. Ya, dalam ilmu nahwu namanya maf'ul bih. Dalam kita bahasanya objek, subjek, predikat, objek kan gitu. Bacalah olehmu Al-Fatihah surat Al-Fatihah. Jadi sasaran kita baca Fatihah. Yang kita baca apa? Surat Al-Fatihah. Saya membaca. Itu kan subjek, predikat. Apa yang kamu baca? Objeknya surat Al-Fatihah. Nah, Iqra, bacalah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena statusnya menjadi objek, menjadi maf'ul. Tapi ini nggak dibaca oleh orang yang mimpin haji kubur. Al-Fatihah khususan, kadang-kadang sisa gitu. Ya kan? Al-Fatihah seakan-akan dia lagi mengisarkan bacalah jamaah yang kumpul Fatihah buat ruhnya sipulan. Bacalah Fatihah wahai jamaah yang hadir. Kan perintah tuh buat ruhnya sipulan. Al-Fatihah itu namanya takdiron. Ya. Nah kalau yang tadi namanya lafzon kalau doma. Ya secara nyata jelas. Kenapa? Karena ada alif lam. Kalau ada alif lam di awal kalimat, otomatis di sininya doma. Itu namanya lafzon. Ya. Ada ini hayya ala sholat, hayya sholat tuh mana itu juga ada orang baca itu. Hayya ala sholat kodoko. Biasanya yang agak kebarat pegar. Kodoko nanti sholat tuh apa ti? Dan gitu. Itu bisa masuk nanti di sini. Itu akan jelas gamblang. Kita nggak akan ragu kalau kita kan sudah komat itu sambung loh. Ada yang ti yang itu. Kodoko nanti sholat tuh. Kodoko nanti sholat. Kan belakangnya habis. Kenapa? Komat. Kan itu kode komatis asalnya mati dia nih sebenarnya komat komata kumna kan gitu kalau dalam tasrifnya sornya. Jadi komat sebenarnya tapi karena lapas asolah ada alif lam yang sudah mati maka nyelamatinnya dikasih kasroh. Nggak jadi mati dia karena ini udah mati nih, alif mati, lam mati, kan gitu kaidahnya.
Kalau ada 2 huruf mati, ada 3 huruf mati, nggak mungkin. Bagaimana bacanya? Ini asalnya. Gak ribet bacanya? Iya. Ayo. Ini asalnya mati, Pak. Alif mati, lam mati, ya. Otokomat, ribet ya. Makanya cara untuk menghidupkan 3 huruf yang mati, kasih roh. 2 yang mati, wajar kalau 2 yang mati. Tapi kalau dalam 3 yang mati udah gak wajar. Ya. Jadi begini akhirnya. Asalnya tadi paham ya? Asalnya mati dia, tapi dikasih harokat kasroh nyelamatin alif lam. Gitu. Kalau seandainya nggak ada kode komas, nggak ada dong huruf taknya. Sedangkan tak ini menunjukkan mu'annas. Di sini ada tak, makanya di sini tak. Kalau di sini nggak ada tak, maka di sini koma. Gitu. Nah, apa sholati? Apa sholat tuh? Qad qamatis sholati, qad qamatis sholat. Apa qad qamatis sholat tuh? Qad qamatis sholat. Ang kira-kira yang benar mana? Saya jadi juri aja. Ayo, sholat. Dua pasti. Kan kalau disambung ini tuh apa ti? Itu kan? Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ayo. Tak tuh apa? Tuh apa ti? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ayo. Ini mana aja tuh? Orang kagak tahu, orang nggak punya ilmu, salah wajar. Tapi kalau saya masih salah, kurang ajar. Kan gitu. Makanya kemarin Samsul kurang ajar, udah tahu masih salah. Misalnya kalau fungsinya alif lam mati itu maknanya kita kan nggak dibaca ya, tapi itu ada. Kan kemarin udah ada banyak alif lam. Makrifat Selalu kan ada ya. iya, Jadi padahal nggak dibaca, kalau nggak dibaca nggak ada pun. bedanya itu nih. Ada makrifat untuk makrifat atau nakirah untuk menjelaskan. Ini makrifat artinya untuk pakem khusus. Sholat ini, sholat apa yang harus ditegakkan? Ya sholat yang lagi mau disolatin, yang lagi mau dikerjain. Sholat subuh, fokus sama sholat subuh itu, jangan bikinin sholat zuhur belum datang. Itu maksudnya. Menjelaskan objeknya. Nah, menekankan seperti kalimat hadzal rajul, ada alif lamnya. Hadzal rajulun zakiyun, laki-laki ini pandai. Itu masih umum. Tapi kalau dikasih alif lam, hadzal rajulun ar-rajulu zakiyun, cuman laki-laki ini doang yang khusus, yang lain nggak ada yang khusus. Artinya untuk mengkhususkan, ya, gampangnya gitu aja kan, untuk mengkhususkan, untuk lebih memberitahu kepada kita tentang sesuatu itu penting.